Dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di Kota Cilegon, Dinas Koperasi dan UMK atau Usaha Mikro Kecil Kota Cilegon menggelar kegiatan inkubasi wirausaha bagi pelaku UMKM di Kota Cilegon. Membangun usaha atau bisnis merupakan cara terlibat langsung dalam perekonomian bangsa. Pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari peran serta UMKM sebagai perwujudan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, yakni Kota Cilegon yang baru, modern, dan bermartabat. Kegiatan inkubasi wirausaha digelar bertahap dimulai sejak 25 Agustus hingga 18 Desember 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 100 tenan yang didanai oleh anggaran APBD Kota Cilegon tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan daya saing produk UMKM dan jangkauan pasar yang lebih meluas. Berikut ini kita simak wawancara eksklusif dengan Kasih Pemberdayaan dan Fasilitasi UMK Dinas Koperasi UMK Kota Cilegon bersama Ibu Teti Hartati. Ya, tahapan inkubasi, program inkubasi wirausaha tahun 2022 yang pertama adalah kita mengumumkan pendaftaran calon tenan program inkubasi wirausaha ke media sosial, baik itu IG, Instagram, Facebook, dan WA, WhatsApp, dan juga kita bersurat ke kelurahan-kelurahan dan kecamatan untuk calon pendaftaran tenan program inkubasi wirausaha di bulan Agustus, di tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Nah, yang keduanya setelah pendaftaran sudah mendaftar, para calon tenan sudah mendaftar, kita seleksi administrasi apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang kita persyaratkan. Setelah lolos seleksi administrasi, lalu ada seleksi dan wawancara oleh tim LKST IPB. Program inkubasi wirausaha ini kita bekerja sama dengan LKST IPB Bogor. Nah, setelah kita seleksi dan wawancara kepada calon peserta tenan, lalu ada setelah itu pengumuman dan dibuatkan berita acara tenan yang terpilih menjadi tenan program inkubasi wirausaha. Dari 125 tenan yang terdaftar, 100 tenan yang terpilih dan lolos verifikasi. Nah, setelah tenan terpilih, lalu ada program pendampingan, coaching dan mentoring baik dari Dinas Koperasi dan tim LKST IPB. Yang pertama yaitu kita adanya kegiatan fasilitasi sertifikasi halal untuk program-program pangan, makanan dan minuman. Yang keduanya adalah kita akan sudah memfasilitasi terkait hak merek kekayaan intelektual, bekerja sama dengan Kemenkumham. Nah, untuk yang halal bekerja sama dengan BPJPA Pusat dan MUI Provinsi Banten. Nah, yang ketiga setelah halal ada pelatihan standarisasi produk UMKM. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan BBIA Bogor, Balai Besar Industri Agro dan Dinas Kesehatan. Apakah produk-produk calon tenan ini sudah memenuhi standar, baik dari kemasannya, sarana prasarananya, dan cara pengolahannya. Setelah pelatihan standarisasi, lalu ada pendampingan dari tim LKST IPB, pendampingan, coaching, dan mentoring dilakukan offline dan online selama beberapa hari. Setelah itu kita lakukan bekerja sama dengan Put Banten, yaitu pelatihan pembukaan usaha dan bisnis plan bagi para tenan inkubasi. Nah, setelah rangkaiannya, setelah pelatihan bisnis plan, kita bekerja sama dengan tim perbankan melakukan fasilitasi permodalan dengan Bank BJB, BRI, BPRS, dan BNI. Juga kita dorong para tenan ini untuk masuk ke bela pengadaan dan e-katalog. Kita fasilitasi juga bekerja sama dengan LPSE, ULP Kota Cilegon. Setelah itu kita juga bekerja sama dengan Kemenkumham
difasilitasi dan didampingi membuat PT perorangan yang biayanya cukup murah, hanya Rp50.000 itu. Nah, setelah itu kita juga fasilitasi dengan LPK UPMI Mojokerto, pelatihan label kemasan, atau packaging dan branding, dan difasilitasi kemasannya oleh kami, dibuatkan sesuai di custom para UMKM. Juga untuk mendorong pemasaran go digital, kita juga ada pelatihan marketplace digital, baik itu melalui TikTok, melalui YouTube, melalui Google dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah semua selesai mendapatkan pelatihan dan fasilitasi, lalu kita ajak ke kunjungan ke LKST IPB, melihat para tenan di IPB untuk pangan, untuk tenan pangan, juga alat-alat produksi, mesin produksi yang ada di IPB. Kita juga bisa bekerja sama dengan tim LKST IPB. Untuk yang kerajinan dan fashion, kita ajak ke sentra logam Desa Pasir Mukti dan sentra keramik, juga sentra gerabah yang ada di Pleret, Purwakarta. Puncaknya terakhir di hari ini, di hari Minggu, yaitu business matching dan pameran atau expo produk tenan inkubasi di The Royal Krakatau Cilegon. Semoga produk-produk UMKM Kota Cilegon, khususnya tenan program inkubasi ini, bisa berdaya saing dan bisa go nasional, go internasional, dan go ekspor. Juga banyak mitra yang bekerja sama dengan para tenan. Harapannya ke depannya, satu, para UMKM omsetnya bisa naik ya, minimal 10% bisa naik. Yang keduanya, mereka mempunyai outlet baru, artinya dari yang punya satu cabang, dia punya 2 atau 3 cabang. Yang ketiganya, tenaga kerjanya, karyawannya bertambah. Dengan banyaknya dia, pemasarannya bertambah, omsetnya bertambah, lalu produksinya bertambah, otomatis semoga karyawannya juga, tenaga kerjanya juga bertambah, sehingga dapat mengurangi pengangguran di Kota Cilegon dan bisa menopang secara tidak langsung dapat mengurangi kemiskinan ya Pak. Itu yang harapan kami. Dan produk-produk UMKM harapannya ke depan bisa difasilitasi oleh pemerintah Kota Cilegon. Semua produk UMKM, semua dinas, semua perusahaan, baik perbankan, hotel-hotel, produk-produknya semuanya dari UMKM Kota Cilegon. Pengadaannya semua dari UMKM Kota Cilegon. Harapan yang terbesar kami itu. Jadi UMKM tambah, omsetnya tambah meningkat, penjualannya tambah meningkat, lalu karyawannya juga, tenaga kerjanya juga bertambah, sehingga dapat memajukan UMKM di Cilegon bisa berdaya saing ya, dan bisa naik kelas. Jadi kalau kegiatan inkubasi ini bukan hanya pelatihan sekali sudah, tetapi dari mulai A sampai Z, dari UMKM itu belum memiliki legalitas usaha sampai sudah memiliki legalitas usaha, lalu sertifikasinya kita fasilitasi juga dari mulai halalnya, PIRT-nya, PKP-nya, hak mereknya. Jadi dari A sampai Z itu tuntas, supaya tuntas gitu Pak, supaya satu produk UMKM itu lengkap perizinannya, dan kemasannya pun kita fasilitasi supaya lebih inovatif dan lebih menarik, juga kreatif. Itu. Pada kesempatan itu, para pelaku UMKM Kota Cilegon memberikan tanggapan terhadap perkembangan UMKM di Kota Cilegon dan seberapa penting hadirnya Dinas Koperasi UMK Kota Cilegon terhadap perkembangan usaha mereka. Ayo kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Rosita, owner PT Dimajopa Label Co. Saya bergerak di bidang usaha kerajinan handmade yang sekarang berkembang lebih memfokuskan diri kepada pengolahan limbah plastik resek. Bisa diceritakan jatuh bangun usaha? Kalau masalah jatuh bangun, luar biasa perjalanan hidupnya mengantarkan saya pada titik seperti sekarang ini bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu bertahun-tahun, butuh perjuangan yang panjang, di mana saya mengalami jatuh bangun yang mungkin orang belum tentu mampu menghadapi, orang belum tentu mampu melewati, di mana
puncak terendah saya berada di akhir tahun 2018 saat dokter memvonis saya penderita kanker payudara dan itu positif, membuat saya benar-benar down dan terjatuh. Sempat terpuruk, sempat merasa putus asa. Namun akhirnya saya bangkit berdiri dengan semangat yang lebih tinggi. Saya ingin sembuh, saya mau sembuh, saya mau sehat. Bagaimana caranya? Saya melawan rasa sakit itu dengan ingin berbuat banyak untuk masyarakat. Dengan satu cara, lebih menekuni hobi saya menjadi pekerjaan yang bisa menghilangkan rasa sakit saya seperti ini. Hadirnya Dinas Koperasi dan UMK ini pengaruhnya apa? Masya Allah, Dinas Koperasi adalah yang paling membantu dalam proses perkembangan produk saya, perkembangan usaha saya, di mana Dinas Koperasi selalu memberikan perhatiannya dari hal yang terkecil, dari hal yang paling awal sampai apa yang menjadi kebutuhan para UMKM, khususnya orang-orang seperti saya, seperti teman-teman yang lain UMKM yang memang membutuhkan fasilitas-fasilitas, dan Dinas Koperasi luar biasa supportnya. Kita semua diperhatikan, kita semua dimonitoring mulai dari perlabelan, digital marketing, kemudian legalitas, permodalan, semuanya. Dan bantuan dari Dinas Koperasi, perhatian Dinas Koperasi betul-betul sangat membantu dan menguntungkan kami, para pelaku usaha, khususnya saya secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vivi Filsafat Miraj. Saya adalah CEO dari Bu Dedis Keripik yang beralamat di Jalan Mawar 1, Blok F10, nomor 1, Kota Cilegon. Alhamdulillah, dengan beriringnya waktu kami berproduksi di industri makanan ringan yang berupa aneka keripik, sehat, dan super renyah. Di mana pada awalnya kami merintis di 2012 yang diprakarsai oleh kedua orang tua saya, dan saya langsung terjun langsung dalam arti kata bekerja sama dengan orang tua untuk memajukan usaha orang tua. Dan alhamdulillah di 2017 saya bergabung. Akan tetapi dengan adanya musibah yang kita tahu semua, yaitu COVID kemarin, industri saya sempat berhenti total sama sekali. Jadi keterpurukan itu yang membuat saya hampir tidak meneruskan usaha saya. Tapi berkat support, bimbingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon, khususnya Ibu Teti dan tim, alhamdulillah saya bisa bangkit kembali, bisa lebih sportif lagi, lebih bisa mengembangkan produk-produk saya, terutama ini yang kedua, ini produk unggulan kami, yaitu pisang karamel yang ada dua rasa, karamel gula tebu dan karamel gula aren. Nah, ini the best seller kami yang alhamdulillah pemasarannya sudah mencapai luar negeri, yaitu kita kemarin mengikuti China Expo yang di Shanghai dan Hong Kong Expo serta di Nederland. Alhamdulillah, terima kasih Dinas Koperasi Kota Cilegon dan UMKM atas support dan bimbingannya selama ini kepada brand Bu Dedis Keripik. Saya tidak lepas-lepas untuk mengucapkan terima kasih semuanya dan tidak patah semangat untuk itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian liputan khusus tim jurnalis Wilip Online pada program kegiatan inkubasi wirausaha tahun 2022.